Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini. Teman-teman, kita mau bahas Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan yang baru, teman-teman ya. Ini sangat viral nih beberapa hari terakhir ini karena gaya komunikasinya ya. Jadi Menteri Keuangan yang baru ini, teman-teman, dia memulai karirnya di dunia pasar modal ya. Waktu itu dia memulai kurang lebih tahun 2000 itu menjadi satu riset kalau nggak salah ya waktu itu ya, karena tahunnya sama waktu itu juga saya di sekuritas, teman-teman ya. Dia di Dana Reksa, dimulai dari saat itu kurang lebih tahun 2000-an lah ya. Saya nggak nyorotin itunya teman-teman ya, saya mau nyoroti tentang hiruk pikuknya Indonesia ini ya, di ekonomi khususnya. Kenapa kok ekonomi Indonesia itu seksi? Ya seksi teman-teman, seksi karena semua ada di Indonesia sebenarnya ya. Jadi sumber daya apa saja yang ada di dunia ini sebenarnya ada di Indonesia. Negara Indonesia itu luar biasa teman-teman ya, syukurnya. Kita membahas apa? Coba teman-teman tinggal bilang. Membahas mengenai pertanian. Indonesia negara yang untuk nanam apapun kebanyakan tumbuh subur ya teman-teman. Tanahnya subur. Karena Indonesia berada di ring of fire ya. Tanah yang akan selalu subur, diperbarui. Karena letaknya di barisan gunung berapi ya. Tanah-tanah di sekitar gunung berapi itu banyak subur teman-teman ya, subur-subur. Itu yang pertama. Mau nanam apa aja subur teman-teman, punya sayuran, mau nanam pertanian yang lain juga subur. Makanya kalau Indonesia nggak makmur itu ada something wrong ya, ada something wrong. Kita mau nanam apapun ya, karena saya juga petani ya teman-teman, itu gampang sekali tumbuhnya. Yang pertama. Yang kedua, bukan hanya di permukaan Indonesia itu kaya teman-teman, di dalam tanah pun banyak sumber-sumber daya lain ya, tambang-tambang, mineral yang lain ada teman-teman. Belum di laut ya, di atas laut itu bisa untuk usaha-usaha yang lain. Bahkan ada satu perusahaan ya, itu waktu itu tahun berapa itu ya, dia membuat satu usaha di tengah laut. Jadi kapal penangkapan ikan sekaligus membuat usaha yang terbuat dari bahan-bahan ikan sendiri seperti makanan kaleng dari ikan dan sebagainya, itu dibuat di tengah laut teman-teman. Saking apanya, saking berlimpahnya sumber dayanya ya, ikan-ikan laut di Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Belum di dalam lautnya sendiri ya, Indonesia kaya sumber dayanya. Belum bawah tanah yang lain seperti tambang emas, batu bara, nikel dan sebagainya. Apa yang nggak ada di Indonesia? Semua ada ya. Cuma hari ini PR-nya ya, mau siapapun ya, sebenarnya nggak sulit juga teman-teman, nggak sulit juga, apalagi yang membidangi ya. Ya, yang penting itu bekerja keras dengan sungguh-sungguh, amanah, transparan. Karena memang rakyat Indonesia itu banyak sekarang teman-teman, apalagi 2025 nanti ya. Itu adalah benar-benar sumber-sumber kayak keuangan, sumber-sumber ekonomi Indonesia itu kalau bisa dijaga dengan baik akan menjadi negara maju ya. Bonus demografi teman-teman. Jadi angkatan kerja itu di atas 65%, itu angkatan muda, angkatan kerja semua. Nah itu akan mendongkrak ekonomi Indonesia. Ini yang diharapkan bisa dijaga momentum itu untuk menjadi Indonesia melompat menjadi negara maju. Banyak faktor ya teman-teman yang bisa itu terwujud nanti ya. Salah satunya yaitu tadi good governance ya, atau sistem yang bagus ya, sistem pemerintahan yang bagus, yang transparan, yang clean, yang clear, yang bersih, tanpa korupsi. Jadi pembayar pajak ya teman-teman, pembayar pajak untuk rakyat Indonesia itu nanti lega ya, ikhlas membayar pajaknya karena memang transparan. Digunakan untuk membangun lagi, membangun negeri ini ya, bukan membangun sekelompok orang. Ya, kalau saat ini kan masih banyak sekali teman-teman ketimpangan ya,
Jadi memang sekarang banyak disorot tentang ketimpangan-ketimpangan di segala lini pejabat Indonesia, teman-teman ya. Setelah DPR disorot, ya, tunjangan rumahnya yang luar biasa besar kemarin. Masa DPRD tunjangan besarnya di atas 50 juta tunjangan rumahnya, teman-teman, per bulan. Kan itu benar-benar, wah, selama ini rakyat dan nggak ngeh gitu ya. Tunjangan rumah di atas 50 juta loh ya. DPR kemarin udah disorot, dibatalin. DPR di DKI ya 70 juta sekian. Terus DPR di yang lain ya, waduh, itu berpuluh-puluh juta, kurang lebih di atas 50 juta, teman-teman ya. Itu tunjangan rumahnya loh itu. Belum tunjangan yang lain, bayangin aja. Saya soroti beberapa tunjangan aja ya, teman-teman ya. Tunjangan beras 12 juta sebulan. Rakyat kecil, teman-teman, boro-boro 12 juta ya. Itu baru tunjangan berasnya aja. Tunjangan telekomunikasi, handphone ya, pulsa itu, teman-teman, DPR 15 juta. Gimana coba? Kita sebagai rakyat kecil yang nyari 1 juta aja sebulan belum tentu dapat ya. Itu tunjangan komunikasi 15 juta untuk apa gitu. Itu semua uang rakyat, teman-teman. Uang rakyat, makanya nggak apa ya. Kayak mimpi itu rakyat kemarin ya, waktu ada demo, ternyata dibuka semua ya. Ternyata selama ini mereka tuh duduk di kasur empuk di atas pajak, ya, di atas uang rakyat, teman-teman. Luar biasa nggak tuh? Luar, saya tuh ngobrol sama rakyat itu, teman-teman. Mayoritas hampir 100% lah rakyat Indonesia kaget itu. Saya aja ngobrol ya di kehidupan nyata ini. Bapak tahu nggak? Uang tunjangan perumahan DPR itu di atas 50 juta. Bener katanya. Iya Pak. Edan katanya. Ada yang ngomong edan, ada yang ngomong gila, ada yang ngomong masa sih? Iya Pak. Iya, kita rakyat ya, yang belum punya rumah aja banyak loh, teman-teman ya. Ini tunjangan rumah aja sebelum di atas 50 juta anggota DPR dan DPRD loh ini. Bukan DPR aja. Ya, kurang lebih. Kan gimana ya? Kalau rakyat tahu yang sebenarnya pasti marah, teman-teman rakyat. Pasti marah, itu baru rumah. Belum saya bilang tadi, beras 12 juta. Belum telekomunikasi 15 juta. Belum kalau membahas undang-undang ya, per undang-undang berapa juta gitu. Jadi belum gaji pokoknya. Makanya take home pay-nya itu atau gaji yang dibawa pulang itu di atas 230 juta itu perkiraan, itu belum tembengnya ya. Bisnis-bisnis yang lain yang berhubungan dengan link-link DPR itu, link-link jabatan itu, mereka tuh nggak hanya itu aja, banyak kegiatan-kegiatan lain sebenarnya. Nah ini yang rakyat kecil nggak ngerti, rakyat Indonesia kadang-kadang baru terbuka nih, Mas. Oh ternyata begitu ya selama ini. Makanya kemarin banyak hal yang disuarakan oleh masyarakat, teman-teman ya. Ini transparansinya yang nggak ada. Kalau semua transparansi ya, pajak digunakan untuk apa, rakyat ikhlas-ikhlas saja ya, teman-teman. Saya pembayar pajak yang taat ya, teman-teman. Saya selalu bayar pajak, teman-teman. Cuma kadang-kadang saya diskusi di tempat pembayaran pajak itu, rakyat itu sebenarnya nggak ikhlas ya kalau digunakan nggak benar. Tapi kalau digunakan benar, mereka ikhlas. Ikhlas, teman-teman. Ketimpangannya terlalu jauh antara rakyat dan pejabat. Itu ya harus dibenahi. Harus dibenahi dan harus disadari bahwa negara ini bukan hanya milik kalian saja loh, para pejabat. Negara ini milik rakyat ini loh. Kalau ada apa-apa, rakyat yang bertanggung jawab. Ya. Ada apa-apa, rakyat. Pejabat kabur ke luar negeri ya, kalau ada apa-apa. Nah, semuanya menghadapi rakyat. Ini harus sadar ya. Hal seperti ini dijelaskan kepada masyarakat. Ini mulailah transparansi bahwa anggaran atau pajak rakyat itu digunakan untuk apa, harus dijelasin. Ya. Belum tunjangan-tunjangan yang lain-lain, bonus-bonus yang lain, teman-teman, kalau teman-teman pelajari ya. Wow, itu harus dibuang lah bonus-bonus yang menyinggung perasaan rakyat ya, atau semakin menjauhkan atau gapnya semakin panjang rakyat dengan pejabatnya di negeri ini. Kehidupan jauh, teman-teman, antara pejabat dan rakyatnya, benar jauh. Pejabatnya rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya banyak, tanahnya banyak juga, rakyatnya sebenarnya banyak yang nggak punya rumah, teman-teman. Ini ironis ya. Semoga ini menjadi perhatian ya buat para yang katanya pejabat-pejabat itu. Terima kasih, teman-teman. Itulah ya, kita harus sadar juga kali ini. Harus ada transparansi ya. Sampai jumpa.